Hai, kenalin aku Cathy Chai. Hari ini aku lagi hamil 9 bulan dan aku mau share pengalamanku, tips and trik sebagai pejuang garis 2 yang berhasil. Ketujuh, kalau kita udah hubungan badan, HB itu hubungan badan ya guys, di masa-masa subur, bayangkan aja udah ada sperma yang masuk ke dalam badan kita menuju sel telur, walaupun kita sendiri juga nggak tahu apakah mereka udah ketemu atau belum, udah nikah atau belum, tapi bayangin aja yang positif. Jadi setelah hubungan badan, karena udah ada sperma yang masuk, itu kita harus ekstra jaga sampai cycle mens selanjutnya. Jadi setelah HB itu aku bener-bener sama sekali nggak ada naik turun tangga, nggak ada olahraga yang high intensity kayak lompat atau lari, bahkan aku juga nggak pakai heels. Tapi kalau misalnya udah dijaga banget, ternyata bulan berikutnya tetap mens, ya udah artinya sperma belum berhasil membuahi sel telur, alias dia berenangnya belum berhasil untuk bikin kita hamil. Baru deh pas lagi mens itu aku aktivitas full lagi tuh, naik turun tangga, bebas olahraga apa aja, mulai lompat-lompat juga boleh, ikut event yang banyak segala macem gitu, boleh. Karena sebenarnya pernah juga sebelumnya aku itu udah telat mens sampai 21 hari waktu lagi ngejalanin program 5 bulan ini. Tapi kan berarti selama 21 hari itu aku nggak ikut event, misalnya kan banyak event yang undangan apa gitu, itu kan karena aku nggak tinggi ya guys, jadi aku kalau pergi harus pakai heels gitu kan, biar sama tingginya kayak yang lain gitu. Nah udah nunggu nih seminggu belum mens, aku udah nggak ngapa-ngapain gitu ya, 2 minggu belum mens, 3 minggu bahkan udah sempet kayak muntah juga gitu karena bau yang aneh gitu, tapi tes pack belum positif sama sekali. Terus udah gitu akhirnya aku bilang ya udahlah aku ikut aja lah event La Senza, pergi itu kan di deket PIK sana gitu, pakai heels. Besoknya hari ke-22 langsung mens guys. Jadi ya udah, mungkin yang waktu itu belum rezeki, tapi untuk kedepannya ya aku bener-bener jaga lagi gitu. Kedelapan, kalau misalnya udah hubungan badan HB sampai menunggu bakal mens lagi atau enggak, usahakan di rumah pakai sendal atau kaos kaki. Kayak aku nih, tuh pakai sendal atau kaos kaki. Jangan langsung injak ubin tanpa alas kaki. Soalnya tanpa kita sadari, kehangatan kaki itu juga mempengaruhi. Kalau di dalam ilmu pengobatan tradisional Chinese medicine, menjaga kehangatan telapak kaki berhubungan dan juga mendukung kesehatan organ reproduksi kita. Aku dengerin aja semuanya, tangkep semuanya, catet dan lakukan semuanya. Karena kan ini free ya kan, tinggal pakai sendal dalam rumah kan gampang gitu. Kesembilan, ini udah masuk dalam pikiran ya guys, kita harus positive thinking dan berdoa. Doa itu wajib banget dan penting banget ya teman-teman. Sama kita juga perlu bercermin dan bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita udah siap jadi orang tua? Jangan-jangan Tuhan belum memberikan kita keturunan karena bukan kita yang mau jadi orang tua, tapi orang luar yang menuntut kita jadi orang tua gitu. Dalam bawah sadar kita sendiri belum pengen-pengen banget punya anak, atau justru gak suka sama anak kecil. Nah jadi mintalah sama Tuhan sambil kitanya juga berusaha mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik, yang ikhlas gitu ya, dan rela meninggalkan lifestyle yang kurang tepat atau kurang sehat demi bisa hamil. Contohnya seperti yang Cathy lakukan 5 bulan ini, gak makan junk food, gak minum alkohol, suami juga berhenti rokok, dan itu susah banget ya untuk berhenti rokok itu. Terus mengurangi bergadang, gak minum yang manis-manis gitu. Banyak wanita juga Cathy lihat, mereka itu struggling dalam punya anak, tapi mereka nggak bisa meninggalkan kebutuhan mereka untuk selalu tampil cantik and glowing. Jadi semua vitamin dan semua program untuk mencapai kesuburan itu dilakukan, tapi program untuk menjadi cantik, putih dan glowing itu juga dilakukan. Sementara itu dua hal yang berbeda. Kalau menurut aku nih, kalau aku boleh saran gitu ya, apalagi kalau umurnya udah mentok-mentok nih kayak aku, mendingan yang bikin kulit glowing atau cantik itu seperti suntik ataupun segala macam skincare itu nanti. Nah kita fokus dulu sama segala macam produk dan treatment yang bikin subur. Setelah itu hamil,
punya anak, menyusui, selesai menyusui, baru deh kita bikin badan kita glowing dan kinclong lagi. Jadi hidup itu pilihan guys, jangan mau kinclong iya, mau punya anak juga iya bersamaan gitu. Apalagi umur udah mentok itu nggak bisa kita mau semuanya gitu. Ditambah malas olahraga atau mulut suka julid gitu. Misalnya ada anak kecil lari-larian atau nangis gitu di tempat umum, terus kitanya ngoceh, aduh nih anak berisik banget gitu. Nah gimana mau jadi orang tua kalau ngeliat anak kecil di tempat umum aja kita bisa ngoceh gitu. Ataupun misalnya punya dendam sama orang tua sendiri gitu, terutama untuk ibu yang sudah melahirkan kita. Nah itu jangan ya guys, kita harus bener-bener memperbaiki diri dan pikiran gitu, fokus untuk keluarga, untuk suami, dan juga kesehatan kita berdua agar segera bisa hamil dengan cara yang positif. Next, yang ke-10, udah deket nih, total 12, sekarang yang ke-10 ya. Mungkin yang ke-10 ini, tips ini akan kedengeran klise, masa sih, apa sih hubungannya gitu. Tapi ini juga penting, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus belajar happy, tenang, jangan suka marah-marah, karena ini tuh beneran pengaruh loh. Dulu banget Katy pernah ikut kelas meditasi di Bali Usada yang udah terkenal, yang 7 hari nggak ngomong itu. Nah di dalam ilmu meditasi itu ternyata kalau kita suka marah-marah, suka emosian, rahim wanita menjadi panas. Kalau rahim panas, embrio akan sulit untuk menempel apalagi bertumbuh. Aku inget banget itu waktu itu adalah kalimat Pak Merta Ade, pemilik Bali Usada. Jadi usahakan untuk calon ibu ini harus sabar, bahagia, tidak emosian, jangan suka galau dan overthinking. Pak Su juga nih kalau kita lagi program hamil, Pak Su ya support gitu. Jangan gampang marahin istri gitu, jangan hal kecil dibikin besar, jangan dibikin marah toh istrinya, ya dibikin happy aja, sama-sama saling bikin happy. Kan kalau punya anak juga untuk berdua gitu. Ke-11, kita juga perlu ikhtiar dalam hati, bikin kebaikan sebanyak-banyaknya. Salah satu yang aku lakukan waktu itu adalah buatin konten ucapan terima kasih ke mama aku, ke my hero ya deh. Jadi waktu itu aku post pas hari pahlawan kalau nggak salah. Tujuannya adalah untuk mengenang dan tidak melupakan perjuangan mama aku yang luar biasa, dan sambil ngomong terima kasih juga ke mama aku yang udah hamil aku 11 bulan guys. Dan hal-hal lain kebaikan rutin yang juga aku lakukan, tapi ini rahasia karena kan kebaikan-kebaikan tidak seharusnya diumbar. Yang penting kita lakuinnya itu rutin, tulus, ikhlas. Nah kalian bisa pilih aja sendiri mau ngelakuin apa ikhtiarnya gitu. Cara kita berikhtiar gak harus sama, lakuin aja apa yang kamu bisa lakukan dengan ikhlas dan baik. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar dan kebaikan yang udah aku lakukan ini bisa mengkondisikan aku segera hamil dan melahirkan dengan sehat. Jadi sambil berbuat baik, ucapin kalimat itu guys. Terakhir, yang ke-12 adalah akupuntur dan pijit rahim. Akupuntur itu juga rutin aku lakukan, Katy lakukan seminggu 2 kali, di RS ada dokternya. Dan aku jarang banget skip selama 5 bulan itu. Tiap 2 kali seminggu ditusuk jarum itu full, ada videonya ini nanti. Ditusuk dari kepala atas, jidat, kuping, perut, sampai kaki itu full jarum. Dari yang aku awalnya takut jarum, sampai ya udahlah gitu. Yang penting datang ditusuk selesai pulang gitu. Terus aku juga ngelakuin pijit badan full body, tapi si mbak ini tuh dia bisa dipanggil ke rumah dan dia bisa pijit rahim. Temen aku pun dipijit sama dia sebelumnya jadi cepet hamil gitu. Nah kalau kalian mau, kalian bisa langsung DM IG aku karena aku nggak di endorse, nanti aku kasih kontaknya. Kadang kalau dicek di dokter itu nggak ada tuh yang namanya turun bro gitu. Tapi kalau dalam mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak ahli pijit gitu, mereka bisa bilang turun bro gitu. Cukup dilakukan 1 bulan sekali aja di hari kedua setelah habis mens. Terus udah gitu kalau kalian punya mbak sendiri juga boleh, tapi wajib yang jago ya, jangan nanti malah salah atau kenapa-napa gitu. Jadi kalau sorenya pijit, malamnya kita langsung HB tuh gitu, karena kan baru dibenerin posisi rahimnya.
jadi langsung HB. Sebelum hamil pun Mbak udah bilang nih, dia setiap pijit aku dia bilang turun borok lagi nih gitu. Terus aku bilang padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus si Mbaknya bilang turun borok itu bisa dari naik turun tangga atau pakai heels gitu. Kadang emang kita pun nggak ada keluhan apa-apa tapi bisa turun borok. Nah kalau turun borok itu juga sperma susah nempel ya gitu. Jadi setiap pijit abis dibenerin ya udah malamnya HB, udah gitu ya udah tuh aku nggak naik turun tangga, nggak pakai heels sama sekali, bener-bener dijaga. Walaupun emang nggak ada rasa sakit, nggak ada keluhan apapun gitu, aku sendiri pun nggak tahu kalau ternyata turun borok gitu. Oke. Nah semua yang udah aku sebutin di video ini itu bukan endorsan, aku bayar. Nah buat kalian yang pengen tahu detail merek apa aja, aku beli di mana, dokter di mana, akupuntur di mana, pijit di mana, vitamin apa, suplemen apa, makan apa gitu, bisa langsung like dan follow IG aku di Katy Chai, DM aku, nanti aku bakal spill semuanya secara personal. Tentunya lebih thank you lagi juga kalau YouTube aku ini ikut di subscribe, di like dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bisa semuanya pejuang garis 2 yang nonton video ini ikutan berhasil kayak aku. Nah itu dia 12 poin yang Katy dan suami lakukan selama program hamil, 5 bulan langsung hamil. Pokoknya lakukan yang terbaik dan jangan jadi beban, karena pastinya kita juga stres sendiri ya, hidupnya begitu ketat banget, semua nggak boleh. Harapan Katy, semoga lewat video ini bisa bantu ibu-ibu di luar sana yang menjadi pejuang garis 2. Semoga para pasutri dengan tips dari Katy ini bisa berhasil juga. Terus udah gitu, coba ada nggak yang pernah jalanin program garis 2 juga, komen. Siapa tahu ada hal-hal lain yang juga kalian lakukan dan bisa bantu teman-teman di luar sana untuk cepat hamil, tapi yang belum Katy mention boleh langsung tambahin aja di komen. Jadi kita saling sharing. Sekian tips dari Katy, semoga kalian cepat nyusul ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in another video.